Oke, assalamualaikum, jumpa lagi bersama sahabat EDC. Kali ini saya akan memperbaiki kompor gas dari rongsokan. Mudah-mudahan masih bisa diperbaiki. Dan melanjut ke tutorialnya, ada dua mesin yang berbeda, mungkin ada perbedaannya di antaranya. Yuk kita lihat. Ini ya seperti ini tadinya dari rongsokan. Mudah-mudahan masih berfungsi baik. Dan ini kebetulan kompornya masih sedikit lumayan. Kita coba ya. Mungkin hanya perlu perbaikan dan dibersihin. Perlu dibersihin. Kita buka dulu. Kayaknya hanya perlu perbaikan sedikit. Masih oke, masih bagus, tak ada kendala. Kita copot aja. Saya selalu membersihkan bagian jarum keramik ini, harus dibersihkan.
tempatnya gelap. Masih saja. Repot ya. Nah, seperti ini. Bagian jarum keramik harus dibersihkan. Saya itu selalu begitu kalau sudah memperbaiki kompor. Ini harus dibersihkan. Jangan lupa buat bagian dalam ini, bagian dalamnya ini harus dibersihkan juga. Ini ada sedikit kotoran, harus dibersihkan. Sediain kain gini. Ini, nah, ada kotorannya. Selalu dibersihkan ya. Juga bagian yang ini, bagian ini dalam. Biar ada ring karet seperti ini. Ada ring berlubang. Juga yang terakhir ring karet juga. Tuh, udah ada papan, sudah bolong. Lalu dibersihkan dengan cotton bud supaya nggak ada kotorannya. Harus bersih ya, tidak-tidaknya bisa mengurangi dari kotoran tadi. Lumayan masih bersih walaupun dari rongsokan. Siapa tahu ada manfaatnya nanti. Siapa tahu ada yang minat ya nanti ini kalau sudah jadi. Lalu bagian karet, ring karet ini dibersihkan dulu. Nah, sudah bersih. Terus dimasukkan ring karet pertama, didorong sama
cotton bud supaya ring karet ini enggak mudah lecet kena benda yang lancip. Seperti ini kan, lancip ini kalau didorong sama ini nanti akan tergores. Lalu buat yang ring kedua, ring berlubang, dibersihkan supaya bersih. Buat lubang ini, yang ini itu naruhnya bisa di mana aja karena ini nanti bisa berputar. Kalau sudah di dalam ini bisa berputar. Itu ada fungsinya. Juga ring karet yang belakang ini dibersihkan juga, dimasukkan lagi. Ini ring yang paling belakang. Nih, belakang bisa, paling depan juga bisa. Tergantung yang bilang. Mau bilang di mana? Intinya di sini. Ya. Intinya itu di sini. Paling pinggir. Ini juga jarum tengah, bersihkan juga supaya bersih. Ini juga ada pir. Naruhnya jangan terbalik ya, harus seperti ini, seperti ini. Nah, ini buat buka nutup bagian sini ya. Nanti kalau mau nyalakan mesin kan knop harus ditekan gini, tekan. Fungsinya itu buat dorong ini. Nah, ini begini. Ini sudah harus dipasang. Nah, ini begini. Fungsinya knop nanti kalau kita mau mutar mesin itu dorong ini ya, dorong bagian ini. Ini adalah buat buka nutup aliran gas ke sini. Nah, sini ketika didorong ini aliran masuk ke sini, langsung nyembur ke sini. Nah, fungsinya yang ini tuh, fungsinya ini. Sebelum ini dipasang, buka dulu bagian yang ini tersumbat atau enggak. Caranya begini, tarik. Nah,
nggak ada kotorannya, bersih. Oh ya, di dalam sini ada kotorannya, makanya kompor itu kadang itu nggak langsung nyala. Itu ada di sini penyebabnya. Lihat, kalau di porongnya masih lancar, nggak ada hambatan atau kotoran dalamnya. Yang ada kotorannya di sini. Maaf kalau kurang jelas saya merekam, mohon dimaklum. Harus kalau begini. Nah, kan ada kotorannya. Ini di ujung jarum ini ada kotorannya. Nih, udah bolong. Tadi itu tersumbat kotoran, sekarang sudah bolong. Terus ini dipasang lagi. Jangan lupa kalau mau masang bagian ini dikasih pelumas dulu, tapi pelumasnya jangan yang encer. Usahakan pelumas yang agak sedikit kental. Nah, ini pelumas kental ini. Fungsinya kalau kental itu kalau sudah dipasang itu gas tak akan bocor lewat sini. Tapi kalau encer mudah bocor. Pasang. Nah, jangan lupa posisinya harus pas. Buat ini agak miring sedikit ya. Nah, begini, sedikit miring bagian ini. Ini agak miring sedikit begini. Nah, posisinya begini, agak miring antara ini dan ini, nggak harus lurus atas bawah, agak miring sedikit. Itu harus kalau pematik kompor seperti ini. Beda lagi dengan pematik yang lain. Nggak semua pematik itu bentuk dan cara merakitnya itu sama, enggak, berbeda. Kalau kompor ini, mesin ini, cara merakitnya itu tata letaknya begini, sedikit miring. Udah jelas?
ini atas, ini bawah, ini atas, tapi posisinya itu kayak gini, miring sedikit. Lalu ini pernya dipasang. Ini juga bagian kunci luar dibersihkan supaya bersih. Nah, jangan lupa antara cungkrik ini itu harus ditata juga, supaya ketika nanti kalau mau menghidupkan kompor itu gandolnya itu lebih kenceng. Begini, kita tekuk sedikit. Ini dirubah sedikit supaya hasilnya nanti bagus. Harus dibersihkan dari kotoran. Masih lumayan bagus dari rongsokan. Nah, kotorannya lumayan. Nah, ini juga masih bagus sebenarnya, tapi sudah dirongsok. Lumayan. Pekerjaannya lumayan ringan, nggak terlalu banyak yang rusak. Entah bagaimana ini kok sudah dirongsok ya. Terus ini bagian luar, mungkin karena ini ya, ini lalu kompornya dihidupkan, ketika diputar pematinya enggak begitu mudah, agak sulit sedikit, enggak nyantol karena ini sudah terlalu mepet. Biasanya kan ini agak renggang sedikit, agak lebar, terus ditarik sedikit begini supaya tekanannya itu lebih kencang. Sudah cukup. Nah, begini caranya, tarik supaya dorong bagian kunci ini. Nah, ketika per ini sudah mengkeret, sudah mepet begini, buat dorong ini nggak mampu, nggak bisa, harus ditarik seperti ini supaya panjang lagi. Fungsinya itu buat antara cungkrik ini, nah cungkrik ini itu bisa narik bagian magnet halus seperti ini. Ini pak magnet besi, ini magnet kabel. Nah begini,
Ini fungsinya buat dorong ini, bar ini buat dorong gini. Terus ini pasang. Kalau saya selalu yang bagian ini di atas, yang bagian polos yang enggak ada tekuannya itu di bawah, bagian ini di bawah, ini yang di atas. Nah begini. Nah ketika sudah saya pasang, posisinya itu ini di atas begini. Nah begini. Lalu pasang murnya. Kedua, jangan lupa bagian kabel dipotong sedikit. Kira-kira segini. Lalu dipasang ke jarum keramik. Tes dulu ya. Terus bagian ini harus dibenarkan lagi karena masih miring, supaya nanti ketika menghidupkan kompor biar gampang. Nah, ada kemiringan sedikit antara jarum ini sama ini, itu nanti agak lama ya nyambungnya. Ketika magnet keluar tidak nyambung sini, nanti nyimpang samping atau bawahnya, intinya nyimpang, nggak lurus. Begini lurus. Nah gini, makanya pucuk jarum ini harus lurus dengan ini, tengah-tengah ini. Kelihatan ya. Nah ini ada cungkrik sedikit tengah, tepat di tengah ini. Dan pucuk jarum keramik harus lurus kayak busi motor gini. Ketika dinyalakan, harus nyala di tengah, lurus.
ini pun ada fungsinya, dipasang dengan seperti ini, ada fungsinya. Nanti saya tunjukkan ya. Ini ada fungsinya juga. Ini bukan pasangan seperti aksesoris, enggak, ada fungsinya. Ini ada fungsinya. Seperti mesin pada umumnya itu ada ininya semua. Seperti ini pun ada ya. Nah, tapi enggak seperti itu, bentuknya seperti ini kalau kompor lain. Nah, seperti ini. Mesin ini pun dalamnya beda, bentuknya beda, enggak sama. Nah, cuma cara kerjanya sama, cuma bentuknya enggak sama. Yang seperti ini. Nah, ini bagian tutup seperti ini. Nah, beda kan? Nah, seperti ini. Cara kerjanya sama, hanya bentuknya aja yang berbeda. Nah, seperti ini. Yang ini lebih besar mesinnya, ini sedikit kecil. Ini kecil mesinnya, nah, ini besar. Tuh, lihat bodinya besar. Yang ini, kalau yang ini kecil gitu ya. Maaf karena waktunya terlalu panjang, saya nggak bisa buka yang satunya ini. Mungkin lain waktu saya akan membuka bagian dalamnya seperti yang ini, seperti apa dalamnya ya. Lain waktu aja yang ini. Saya teruskan yang ini dulu. Kita coba lagi. Iya. Kita coba dulu. Nah, ini sudah terpasang selang, terus ke tabung. Kita nyalakan. Nah, langsung hidup. Ternyata masih bagus mesinnya. Nggak begitu lama untuk membongkarnya, dan mesinnya masih bagus. Oke, pasang lagi ke casingnya.
Oke, seperti ini. Hanya sedikit kotoran. Nah, terus knopnya dipasang. Dan tubuhnya masih lumayan bagus, walaupun sedikit gosong, tapi belum keropos ya, masih bagus. Nanti bannernya diganti yang baru. Nah, ini fungsinya itu buat ngatur angin api, supaya apinya bisa, hasilnya itu bisa bagus. Nanti diputar ke kanan ke kiri, diambil mana yang bagus. Nah, buat tutup ini, bagian ini juga ada fungsinya. Ini buat spuyur yang tengah, kalau ini buat lubang angin supaya hasilnya bagus nanti. Begini ya. Terus coba dengan ini, dipasang lagi nih selangnya. Cek lagi. Sudah kepasang selangnya. Ini coba. Nah, sudah ngalir gasnya, sudah nyala, sudah nyala. Nah, begitu. Sebentar, saya ambil bander dulu. Nah, seperti ini, ganti yang baru bandernya. Nah, seperti ini HP-nya keluarnya. Saya kasih contoh yang bannernya sudah lama ya, yang sudah gosong ya. Ini hanya sekedar contoh buat banner yang sudah gosong, tapi hasilnya
bagus. Ini nah langsung nyambung, walaupun banner gosong tapi bagus. Nah ini banner gosong, banner lama, dan ini banner baru, tapi ini KW bukan ori. Walaupun ini udah lama dan keadaan seperti ini gosong, tapi ini ori, hasilnya bagus. Nah karena bawaan kompor sudah nggak ada, perlengkapannya semua sudah banyak yang hilang, ini banyak yang diganti dengan yang baru. Nah, cek dulu. Nah hasilnya seperti ini kalau banner ori. Nah, langsung nyambung. Begitu. Nah. Nah fungsinya ini tadi cungkir ini, kalau saya tutup, nah ini kan kelihatannya berlubang ya, ada ventilasinya. Ini ada ventilasinya, gelap. Nah seperti ini. Ini ada ventilasinya. Itu hasilnya AB-nya tadi bagus. Tapi kalau ini ditutup, nah seperti ini, ditutup gini. Nah ini otomatis kan nutup ini begini. Nah ini nutup, ditutup. Itu hasilnya nanti agak merah apinya, dan di panci pun nanti gosong, menghitam karena apinya merah, enggak biru. Seperti ini saya nyalakan ya, itu sudah tertutup, panas. Nah seperti ini, sedikit merah. Dan hasil apinya pun enggak begitu bagus, sedikit halus, enggak begitu kenceng. Ini yang membuat api merah itu kayak tadi. Nah ini merah, ini agak merah. Tapi kalau dibuka, biar saya buka dulu. Nah kalau ini dibuka seperti tadi, nah seperti ini. Nah ini terbuka, ini ventilasinya terbuka, nanti apinya hasilnya bagus kayak gini. Nah, kayak gini. Nah bagus, udah biru, dan hasil apinya pun lebih kenceng, tekanan apinya kenceng, nggak halus seperti tadi. Kalau tadi sama-sama seperti ini tapi sedikit halus, bukan seperti ini. Nah begitu. Ada juga antara banner asli dan KW juga ada perbedaan.
contohnya begini. Nah, ini banner asli original, dan ini KW. Saya kasih contoh. Nah, begini. Ini yang ori, ini yang KW. Hasilnya bagaimana? Nah, begitu. Hasilnya itu begini. Yang KW. Ada yang putus. Enggak nyambung kan? Begini yang KW. Nah, diputar-putar pun tetap putus. Itu yang KW. Nah, begitu yang KW. Nah, putus sebelah. Yang sebelah nggak ada AP-nya, yang KW. Tapi yang ori saya pasang dulu ya. Saya pasang lagi biar tahu hasilnya yang mana yang bagus, mana yang nggak bagus. Nah, langsung nyala semua secara merata gitu. Oke, sudah jadi, dan perlengkapannya saya sudah persiapkan buat pengganti yang rusak seperti ini. Nah, halo Rene, sini. Loh, jangan di situ, sini. Nah, ini yang buat percobaan saya ambil. Saya hanya buat percobaan aja. Sewaktu saya memperbaiki, dan nanti kalau ada yang minat, saya ganti yang ini. Yang penting sudah ada perlengkapan, sudah jadi. Nanti kalau dinyalakan sudah nyala. Yang penting masih normal. Nah, begitu. Dan seterusnya itu masih ada lagi ya yang belum saya katakan. Walaupun ini bannernya enggak ori, KW, hasil apinya putus begini. Sekarang begini, bagian pengaturan ini tadi. Nah, bagian setelan ini harus ditutup sedikit begini, ditutup. Nah, begini ditutup ya, begini, karena bannernya bukan ori. Begini kan sudah tutupan, saya sudah tutup begini. Nah, begitu. Nggak ada yang putus kan, sudah nyambung. Nah, kita mengatur lagi bagian yang putus atau yang nggak putus. Nah, begini, tinggal putar-putar aja. Kalau ini secara terbuka seperti banner yang asli, ada yang putus, bagian ini kan putus. Itu kalau dipasangi banner yang asli itu nggak putus, tapi kalau dipasangi dengan yang KW itu putus. Sekarang kita putar, ambil supaya nggak putus. Nah, seperti itu. Nah, kita tutup sedikit bagian pengaturan tadi ya. Hasilnya seperti itu.
Nah gitu. Ini saya simpan dulu supaya nggak panas lagi. Oke, terima kasih telah menonton video saya sampai selesai. Jangan lupa dukung terus channel saya, pencet tombol subscribe, like, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.